Halo semuanya, kembali lagi sama saya Muhammad Galuh Abdillah. Nah, jadi kali ini saya akan ngebahas satu topik yang kelihatannya teknis banget nih, tapi sebenarnya super penting dan dekat sama kehidupan kita sehari-hari sebagai pengguna komputer, laptop, dan HP. Nah, topiknya itu memory management. Tenang, kita nih nggak bakal bahas pakai bahasa buku lah. Kita bakal kupas pelan-pelan pakai analogi biar gampang dipahami. Nah, kalau kita bicara tentang komputer nih, ada satu komponen penting yang kerjanya mirip otak jangka pendek manusia, yaitu memori atau RAM. Nah, memory management itu adalah cara sistem operasi mengatur memori tersebut, mulai dari membagi memori ke aplikasi, mengatur siapa yang boleh pakai, dan sampai membersihkan memori yang sudah tidak dipakai. Bayangin nih, memori itu seperti meja kerja. Semakin rapi meja kamu, semakin cepat kamu bekerja. Kalau mejanya penuh, berantakan, kamu bakal susah cari barang, bahkan stres sendiri. Nah, itulah kenapa memory management penting, supaya komputer tetap cepat stabil dan gak gampang crash. Nah, kenapa nih memory management itu penting? Coba bayangi kamu buka browser dengan 10 tab, Spotify, Microsoft Word, Zoom, ditambah game di background. Nah, semua aplikasi itu minta jatah memori. Kalau memori enggak diatur dengan baik, komputer jadi lemot, aplikasi tiba-tiba nutup sendiri, bahkan bisa blue screen. Nah, dengan memory management yang baik, sistem operasi bisa mengatur prioritas aplikasi, menjaga supaya aplikasi enggak rakus, dan memastikan semua jalan barengan dengan aman. Nah, singkatnya itu memory management bikin komputer tetap waras walau kita yang maksa kerja berat. Nah, kita lanjut nih ke cara kerja memory management. Nah, yang pertama itu allocation, yaitu pembagian memori. Saat kamu buka aplikasi, sistem operasi langsung bilang, "Oke, ini jatah memori buat kamu." Setiap aplikasi punya ruang sendiri, jadi nggak saling ganggu. Nah, yang kedua itu deallocation atau pelepasan memori. Kalau kamu nutup aplikasi, memorinya harus dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan, bakal ada yang namanya memory leak. Ibaratnya nih, kursi udah kosong, tapi masih dipesan. Nah, jadi nggak bisa loh dipakai sama orang lain. Nah, yang ketiga tuh virtual memory. Ini bagian yang keren sih. Nah, kalau RAM kan hampir penuh nih. Sistem operasi pakai hard disk atau SSD sebagai memori cadangan, namanya virtual memory. Nah, memang lebih lambat dari RAM, tapi bisa mencegah aplikasi crash dan bikin sistem tetap jalan. Makanya kadang laptop masih nyala, tapi rasanya berat. Itu tanda virtual memory lagi kerja keras. Nah, setiap aplikasi itu punya memori sendiri. Aplikasi A nggak boleh sembarangan masuk ke memori aplikasi B. Kalau ini dilanggar bisa error, crash, atau masalah keamanan. Nah, disinilah memory management berperan sebagai satpam memori. Nah, kita masuk nih ke contoh memory management di kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang paling gampang itu HP kamu nih. Kalau kamu buka banyak aplikasi, terus pindah-pindah, terus buka kamera, lalu balik lagi ke aplikasi yang lama, kadang aplikasinya itu reload ulangan. Nah, itu karena aplikasi lama dikeluarin dari memori supaya aplikasi yang baru itu bisa berjalan. Nah, contoh lainnya itu Task Manager di Windows sama Activity Monitor di macOS. Di situ kamu bisa lihat nih aplikasi mana yang makan RAM paling banyak dan siapa yang bikin sistem lemot. Itu semua hasil kerja memory management. Nah, kalau memory management jelek, dampaknya itu bisa serius. Komputer lemot parah, aplikasi sering not responding, sistem crash, bahkan data bisa rusak.
Nah, makanya di dunia pemrograman, pengelolaan memori itu krusial banget. Salah sedikit bisa fatal. Nah, jadi kesimpulannya itu, memori manajemen adalah sistem pengatur memori yang memastikan komputer bekerja secara efisien, aman dan stabil. Walaupun kita sebagai pengguna jarang sadar nih, tapi tanpa memori manajemen, komputer nggak akan bisa multitasking, aplikasi bakal sering error, dan pengalaman pakai teknologi jadi buruk. Nah, semoga setelah mendengar pelajaran hari ini kamu nggak cuma pakai komputer, tapi juga paham cara kerjanya di balik layar. Terima kasih sudah mendengarkan saya Galuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.